Ya, ikutin kakak di depan. Suaranya indah, 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 kasih. Lebih indah dari bintang di langit. Kakak di samping sini kita gabung. Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari kartu punya gerakan. Oh Yesusku, Yesus indah, indah, oh indah kasih Yesus. Indah, indah, oh indah kasih Yesus. Indah, indah, oh indah kasih Yesus. Indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit. Oh Yesusku, lebih indah dari bintang, lebih indah dari bulan pertama. Oh Yesusku. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau telah memanggil kami untuk boleh berkumpul hari ini. Kami ingin belajar tentang kasih-Mu dan menjadi anak-anak yang saling mengasihi. Datanglah ya Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami supaya kami dapat mendengarkan sabda Tuhan dengan gembira. Amin. Amin. Harus semangat ya, harus gerak, oke?
tentang kasih Yesus. Yesus berkata, "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti Aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus mengatakan, Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi." Tapi tunggu, perintah saling mengasihi itu kan udah ada di perjanjian lama ya. Nah, yang bikin beda adalah yang selanjutnya, yaitu Yesus berkata, "Sama seperti Aku telah mengasihi kamu." Wah, ini perintah baru karena Yesus tidak hanya menyuruh kita mengasihi, tapi mengasihi seperti Dia. Ini berarti kita harus meneladani kasih Yesus yang sabar, penuh pengampunan, tidak pilih-pilih orang, bahkan rela berkorban. Sekarang kakak mau cerita nih, cerita tentang si Jerry dan Rina. Kakak mau cerita nih, ada anak bernama Jerry. Suatu hari di sekolah, temannya Rina kehilangan bukunya dan duduk sambil menangis. Anak-anak lain malah menertawakan Rina, tapi Jerry duduk di samping Rina, menenangkan dia, dan bahkan meminjamkan bukunya. Menurut kalian, apakah Jerry sudah menunjukkan kasih Yesus? Iya, karena dia menolong, tidak menertawakan, dan mau berbagi. Inilah kasih yang nyata, bukan hanya sekedar berkata, "Aku sayang kamu," tapi benar-benar melakukan hal yang baik. Apa artinya mengasihi seperti Yesus? Ada yang bisa jawab? Apa artinya mengasihi seperti Yesus? Mau jawab adik? Kasih seperti Yesus. Ya, ada yang mau menjawab? Apa itu kasih seperti Yesus? Yesus menunjukkan kasih-Nya dengan menyembuhkan orang sakit, mengampuni orang berdosa, makan bersama orang yang dianggap hina, rela mati di kayu salib demi kita semua orang-orang yang berdosa. Berarti kasih Yesus itu tidak pilih-pilih teman, tidak mengharapkan balasan, tidak cepat marah, selalu siap mengampuni dan rela berkorban. Oke, di sini kakak akan membagikan dan menjelaskan 3 bentuk kasih seperti mungkin yang menolak, mencuri, atau meminjamkan barang, tapi tidak dikembalikan. Pernah kan kayak gitu? Pinjam barang tapi nggak dikembalikan, pernah kan? Pasti kamu kesal kan? Tapi Yesus mengajarkan kita untuk mengampuni, bukan membalas. Seperti Yesus mengampuni orang yang menyakitinya di salib. Yesus berkata, "Ya Bapa,
kita juga harus belajar mengasihi semua orang meskipun rasanya sulit. Wah, luar biasa ya kasih Yesus itu. Kakak harap adik-adik juga mau belajar kasih yang seperti Yesus. Sekarang, yuk kita semangat lagi sambil nyanyi dan gerak bareng. Lagu ini juga mengajarkan kita buat saling mengasihi. Siap? Yuk berdiri semua, kita nyanyi bareng lagi. Wah, keren banget tadi adik-adik nyanyi dan geraknya. Tuhan Yesus pasti senang banget lihat adik-adik semangat memujinya. Sekarang yuk duduk lagi.
kita. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jika kamu saling mengasihi. Artinya, kalau kita mau dikenal sebagai murid Yesus, kita harus menunjukkan kasih dalam hidup sehari-hari, bukan dari pakaian, bukan dari beberapa kali kita ke gereja, tapi dari kasih. Kalau kita mau membantu teman, suka berbagi, tidak suka membalas kejahatan, mudah memaafkan, maka orang lain akan melihat Yesus dalam hidup kita dan dalam diri kita. Jadi kita adalah terang bagi dunia. Bayangkan diri kita seperti pelita kecil, seperti lampu minyak atau lilin yang menyala di tengah kegelapan. Meskipun pelita itu kecil, ia bisa memberi terang di sekelilingnya, membuat orang lain bisa melihat jalan, merasa nyaman dan tidak takut lagi. Kasih di hati kita adalah seperti minyak dalam pelita. Ketika kita memiliki kasih, seperti membantu teman, memaafkan, atau berbagi, pelita itu akan menyala terang. Dan terangnya bisa dilihat semua orang. Namun jika kita terus marah, iri dan dengan teman, suka mengejek atau tidak mau berbagi, pelita kita akan redup, gelap, bahkan bisa padam. Hati kita menjadi gelap dan orang lain tidak bisa melihat kasih Tuhan dari hidup kita. Tapi ketika kita suka menolong teman yang kesulitan, menghibur teman yang sedih, memaafkan orang yang bersalah, dan berbagi dengan ikhlas, pelita di hati kita akan menyala terang sekali. Terangnya bisa dilihat semua orang, dan mereka akan tahu bahwa kita adalah murid Yesus. Yesus ingin kita menjadi murid yang dikenal karena kasih seperti yang Dia katakan. Dengan demikian semua orang akan tahu kamu adalah muridku. Jadi tanda bahwa kita benar-benar mengikuti Yesus bukan karena kita hafal banyak ayat atau rajin ke gereja saja, tapi karena kita hidup dalam kasih. Kita menjadi seperti pelita kecil di dunia yang gelap oleh kebencian. Saat pelita kasih kita menyala, orang di sekeliling kita akan merasa damai, senang, dan akhirnya juga ingin mengenal kasih Yesus. Jadi, yuk tanya diri kita, apakah pelita kasihku sudah menyala hari ini? Ayo kita sama-sama mengucapkan, apakah pelita kasihku sudah menyala hari ini? Adik-adik, ayo kita katakan bareng-bareng, apakah pelita kasihku sudah menyala hari ini? Kalau sudah, yuk jaga terus. Kalau belum, mari kita berdoa dan minta Tuhan Yesus membantu kita supaya pelita itu menyala kembali lewat kasih yang nyata. Apa yang bisa kita lakukan? Yuk sekarang kita pikirkan bagaimana caranya kita bisa
Kita bisa mengasihi orang lain dengan misalnya temanmu lupa nih bawa pensil, kamu pinjamkan. Adikmu minta mainan, kamu mau berbagi. Temanmu sedih, kamu bisa hibur. Kamu dimarahin apa sebab kamu tetap sabar, jangan melawan, ya. Apalagi kalau mama marah sama papa, terus mereka ngomel-ngomel nih, kamu jangan lawan. Mereka itu marah karena mereka sayang, bukan karena mereka nggak suka sama kalian, tapi karena mereka sangat sayang sama kalian, makanya mereka mau marah. Kalau mereka tidak marah, itu tandanya tidak sayang, ya adik-adik. Itu semua adalah wujud kasih yang nyata, mulai dari hal kecil tapi sangat besar maknanya bagi Tuhan. Adik-adik, Yesus selalu sabar dan lemah lembut. Nah, sekarang kita mau main satu game seru yang melatih kesabaran kita. Nama gamenya bisik kata. Tahu game bisik kata? Tahu ya? Siapa yang siap main? Oke, kita akan bagi dua kelompok. Membagi kelompoknya ya. Oke adik-adik, yuk kita tertib biar kelompoknya dibagi-bagi dulu. Kita main game masing-masing. Bisikan ke belakang. Nanti orang terakhir akan bilang besar-besar apa yang kakak bisikan. Siap? Bisikan sesuatu. Kamu diam. Kalian tahu tidak cara mainnya gimana? Jangan ngobrol nanti nggak tahu. Hanya dia yang tahu. Nah, boleh Kak. Mungkin karena kita lihat ada yang sedikit, ada yang banyak, kemungkinan yang sedikit akan lebih cepat unggul. Kita bagi aja 10-10.
Saga ayo. Pintar ya. Nanti jadi presiden. Iya, sini ya. TK kan kamu? TK. Apa ya? Ma, Maria. Ma, sini belum. Ayo kak, boleh kak, karena waktu jalan terus nih takut. Iya. Keras loh adik-adik ya. Nggak tahu apa yang dibisikkan temannya tadi. Yesus Tuhan Allah. Allah. Tiba nggak benar-benar nah Allah informasinya. Yang benar adalah Yesus adalah terang dunia. Terakhir, mana tadi? Mulai melayang. Salah ya adik-adik. Ini udah di luar dari materi kan dia udah yang layak. Nanti ujung-ujungnya ubur-uburikan lele. Nah kamu lanjut ya, tanya adik yang ganteng ini. Oke adik, Jadi kalau kakak yang kemarin serius ya dengerin Yesus ya. adalah kasih. Betul, betul. Tepuk tangan dong buat adik yang ganteng ini. Bagaimana Yesus menunjukkan kasih-Nya? Itu adik yang maju merah depan. Bagaimana Yesus menunjukkan kasih-Nya? Betul, tepuk tangan. Menyembuhkan orang sakit. Tepuk tangan.
Kalau kita mengasihi, orang lain akan melihat siapa dalam diri kita. Melihat yang tenang. Tuh, orang itu adalah Yesus. Temukan. Ayo kita berdoa adik-adik. Oke. Yang nggak diam nanti Tuhan marah karena kalian nggak berdoa ya. Ayo kita berdoa. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhanmu, semoga gerejamu selalu mengajarkan kasih yang sejati kepada semuanya, semua orang dan kami biar bisa menjadi contoh kasih itu di sekitar kami. Marilah kita mohon. Tuhan berkati orang